Sebagian masyarakat Indonesia tidak asing lagi dengan ragam urban legend yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah sosok kuntilanak merah. Belum diketahui pasti bagaimana asal-usulnya, namun sosok ini menjadi salah satu hantu yang ditakuti. Kuntilanak merah adalah variasi dari mitos kuntilanak yang dikenal di berbagai budaya Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Malaysia. Meskipun tidak ada satu versi yang universal, kuntilanak merah umumnya memiliki ciri-ciri dan cerita yang khas. Kuntilanak, dalam mitos asli, adalah roh wanita yang meninggal saat hamil atau melahirkan dan seringkali digambarkan sebagai sosok yang gentayangan dengan niat balas dendam. Asal-usul kuntilanak merah seringkali merupakan hasil penyesuaian cerita rakyat lokal yang ingin menambahkan elemen baru untuk meningkatkan unsur menakutkan dalam cerita. Dalam beberapa versi cerita, kuntilanak merah mungkin merupakan hasil dari kemarahan atau penderitaan yang sangat mendalam. Misalnya, dia mungkin telah mengalami kematian yang sangat tragis atau memiliki pengalaman yang sangat menyakitkan dalam hidupnya, yang membuat roh tersebut menjadi lebih menakutkan dan berbahaya setelah kematiannya. Kuntilanak merah mungkin juga merupakan adaptasi dari cerita rakyat yang berkembang di berbagai daerah. Setiap budaya atau daerah bisa menambahkan elemen baru pada cerita untuk mencerminkan ketakutan atau kepercayaan lokal. Seperti namanya, kuntilanak merah dikenal karena penampilannya yang dominan dengan warna merah. Ini bisa termasuk pakaian, kulit, atau aura yang mengelilinginya. Warna merah ini sering diartikan sebagai simbol kemarahan, dendam, atau kekuatan yang lebih besar dibandingkan kuntilanak biasa. Mirip dengan kuntilanak pada umumnya, kuntilanak merah biasanya digambarkan sebagai wanita dengan rambut panjang yang kusut, seringkali dibiarkan terurai. Namun, dalam variasi merah ini, rambutnya mungkin juga tampak lebih kusam atau memiliki nuansa merah. Tubuh kuntilanak merah seringkali terlihat sangat kurus, pucat, atau bahkan dalam kondisi membusuk. Namun, warna merah pada bagian tertentu dari tubuh atau pakaian membuatnya terlihat lebih mencolok dan menakutkan. Kadang-kadang, ia juga digambarkan dengan mata merah menyala atau sinar merah yang menyilaukan dari tubuhnya. Dalam beberapa versi, kuntilanak merah mengenakan pakaian berwarna merah, atau pakaian yang dulunya berwarna putih namun sekarang tampak kemerahan akibat darah atau api. Pakaian ini seringkali terlihat compang-camping atau robek-robek. Seperti kuntilanak biasa, kuntilanak merah sering digambarkan dengan kuku yang panjang dan tajam. Ia mungkin mengeluarkan suara tangisan atau tawa yang menakutkan, yang seringkali merupakan tanda kehadirannya. Kuntilanak merah mungkin lebih aktif pada malam hari atau pada waktu-waktu tertentu yang dianggap suci atau penuh makna dalam budaya lokal. Kuntilanak merah, seperti halnya banyak makhluk mitos lainnya, seringkali mencerminkan kepercayaan dan ketakutan yang mendalam dalam masyarakat di mana cerita ini berkembang. Variasi dalam penampilan dan karakteristik seringkali mencerminkan penambahan elemen untuk memperkuat ketakutan atau memberi makna baru pada mitos kuntilanak. Sebagian masyarakat Indonesia tidak asing lagi dengan ragam urban legend yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah sosok kuntilanak merah. Belum diketahui pasti bagaimana asal-usulnya, namun sosok ini menjadi salah satu hantu yang ditakuti. Kuntilanak merah adalah variasi dari mitos kuntilanak yang dikenal di berbagai budaya Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Malaysia. Meskipun tidak ada satu versi yang universal, kuntilanak merah umumnya memiliki ciri-ciri dan cerita yang khas. Kuntilanak, dalam mitos asli, adalah roh wanita yang meninggal saat hamil atau melahirkan dan seringkali digambarkan sebagai sosok yang gentayangan dengan niat balas dendam. Asal-usul kuntilanak merah seringkali merupakan hasil penyesuaian cerita rakyat lokal yang ingin menambahkan elemen baru untuk meningkatkan unsur menakutkan dalam cerita. Dalam beberapa versi cerita, kuntilanak merah mungkin merupakan hasil dari kemarahan atau penderitaan yang sangat mendalam. Misalnya, dia mungkin telah mengalami kematian yang sangat tragis atau memiliki pengalaman yang sangat menyakitkan dalam hidupnya, yang membuat roh tersebut menjadi lebih menakutkan dan berbahaya setelah kematiannya. Kuntilanak merah mungkin juga merupakan adaptasi dari cerita rakyat yang berkembang di berbagai daerah. Setiap budaya atau daerah bisa menambahkan elemen baru pada cerita untuk mencerminkan ketakutan atau kepercayaan lokal. Seperti namanya, kuntilanak merah dikenal karena penampilannya yang dominan dengan warna merah. Ini bisa termasuk pakaian, kulit, atau aura yang mengelilinginya. Warna merah ini sering diartikan sebagai simbol kemarahan, dendam, atau kekuatan yang lebih besar dibandingkan kuntilanak biasa.
Mirip dengan kuntilanak pada umumnya, kuntilanak merah biasanya digambarkan sebagai wanita dengan rambut panjang yang kusut, seringkali dibiarkan terurai. Namun, dalam variasi merah ini, rambutnya mungkin juga tampak lebih kusam atau memiliki nuansa merah. Tubuh kuntilanak merah seringkali terlihat sangat kurus, pucat, atau bahkan dalam kondisi membusuk. Namun, warna merah pada bagian tertentu dari tubuh atau pakaian membuatnya terlihat lebih mencolok dan menakutkan. Kadang-kadang, ia juga digambarkan dengan mata merah menyala atau sinar merah yang menyilaukan dari tubuhnya. Dalam beberapa versi, kuntilanak merah mengenakan pakaian berwarna merah, atau pakaian yang dulunya berwarna putih namun sekarang tampak kemerahan akibat darah atau api. Pakaian ini seringkali terlihat compang-camping atau robek-robek. Seperti kuntilanak biasa, kuntilanak merah sering digambarkan dengan kuku yang panjang dan tajam. Ia mungkin mengeluarkan suara tangisan atau tawa yang menakutkan, yang seringkali merupakan tanda kehadirannya. Kuntilanak merah mungkin lebih aktif pada malam hari atau pada waktu-waktu tertentu yang dianggap suci atau penuh makna dalam budaya lokal. Kuntilanak merah, seperti halnya banyak makhluk mitos lainnya, seringkali mencerminkan kepercayaan dan ketakutan yang mendalam dalam masyarakat di mana cerita ini berkembang. Variasi dalam penampilan dan karakteristik seringkali mencerminkan penambahan elemen untuk memperkuat ketakutan atau memberi makna baru pada mitos kuntilanak. Sebagian masyarakat Indonesia tidak asing lagi dengan ragam urban legend yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah sosok kuntilanak merah. Belum diketahui pasti bagaimana asal-usulnya, namun sosok ini menjadi salah satu hantu yang ditakuti. Kuntilanak merah adalah variasi dari mitos kuntilanak yang dikenal di berbagai budaya Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Malaysia. Meskipun tidak ada satu versi yang universal, kuntilanak merah umumnya memiliki ciri-ciri dan cerita yang khas. Kuntilanak, dalam mitos asli, adalah roh wanita yang meninggal saat hamil atau melahirkan dan seringkali digambarkan sebagai sosok yang gentayangan dengan niat balas dendam. Asal-usul kuntilanak merah seringkali merupakan hasil penyesuaian cerita rakyat lokal yang ingin menambahkan elemen baru untuk meningkatkan unsur menakutkan dalam cerita. Dalam beberapa versi cerita, kuntilanak merah mungkin merupakan hasil dari kemarahan atau penderitaan yang sangat mendalam. Misalnya, dia mungkin telah mengalami kematian yang sangat tragis atau memiliki pengalaman yang sangat menyakitkan dalam hidupnya, yang membuat roh tersebut menjadi lebih menakutkan dan berbahaya setelah kematiannya. Kuntilanak merah mungkin juga merupakan adaptasi dari cerita rakyat yang berkembang di berbagai daerah. Setiap budaya atau daerah bisa menambahkan elemen baru pada cerita untuk mencerminkan ketakutan atau kepercayaan lokal. Seperti namanya, kuntilanak merah dikenal karena penampilannya yang dominan dengan warna merah. Ini bisa termasuk pakaian, kulit, atau aura yang mengelilinginya. Warna merah ini sering diartikan sebagai simbol kemarahan, dendam, atau kekuatan yang lebih besar dibandingkan kuntilanak biasa. Mirip dengan kuntilanak pada umumnya, kuntilanak merah biasanya digambarkan sebagai wanita dengan rambut panjang yang kusut, seringkali dibiarkan terurai. Namun, dalam variasi merah ini, rambutnya mungkin juga tampak lebih kusam atau memiliki nuansa merah. Tubuh kuntilanak merah seringkali terlihat sangat kurus, pucat, atau bahkan dalam kondisi membusuk. Namun, warna merah pada bagian tertentu dari tubuh atau pakaian membuatnya terlihat lebih mencolok dan menakutkan. Kadang-kadang, ia juga digambarkan dengan mata merah menyala atau sinar merah yang menyilaukan dari tubuhnya. Dalam beberapa versi, kuntilanak merah mengenakan pakaian berwarna merah, atau pakaian yang dulunya berwarna putih namun sekarang tampak kemerahan akibat darah atau api. Pakaian ini seringkali terlihat compang-camping atau robek-robek. Seperti kuntilanak biasa, kuntilanak merah sering digambarkan dengan kuku yang panjang dan tajam. Ia mungkin mengeluarkan suara tangisan atau tawa yang menakutkan, yang seringkali merupakan tanda kehadirannya. Kuntilanak merah mungkin lebih aktif pada malam hari atau pada waktu-waktu tertentu yang dianggap suci atau penuh makna dalam budaya lokal. Kuntilanak merah, seperti halnya banyak makhluk mitos lainnya, seringkali mencerminkan kepercayaan dan ketakutan yang mendalam dalam masyarakat di mana cerita ini berkembang. Variasi dalam penampilan dan karakteristik seringkali mencerminkan penambahan elemen untuk memperkuat ketakutan atau memberi makna baru pada mitos kuntilanak.